Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 1, kelompok nomor urut 3 ingin menjelaskan gagasan tertulis kami yang berjudul Masjid Ramah Anak. Masjid merupakan tempat ibadah umat muslim yang pada hakikatnya menjadi tempat masyarakat muslim dunia berkembang, baik itu secara spiritual maupun secara pengetahuan. Masjid juga sebagai tempat yang strategis untuk mengembangkan peradaban Islam di dunia, dan masjid dianggap menjadi satu potensi yang harus terus dijaga dari generasi ke generasi. Tahukah kalian, sebenarnya masjid ini juga masih mempunyai beberapa permasalahan, di antaranya yaitu fasilitas yang kurang memadai serta penjaga masjid yang kurang ramah terhadap anak. Lalu masjid pun mendapat dukungan dari Kementerian Agama serta Dewan Masjid Indonesia (DMI) dengan melaksanakan program Masjid Ramah Anak. Masjid Ramah Anak dibangun pertama kali dan diresmikan pada tahun 2018 yang bertepatan di Masjid Sunda Kelapa yang berada di Jakarta. Setelah program itu terlaksanakan sampai sekarang, sudah banyak masjid di Indonesia yang menerapkan Masjid Ramah Anak. Salah satunya yaitu Masjid Istiqlal. Masjid ini tentu saja sudah terkenal dengan masjid terbesar di Indonesia, tetapi baru kali ini Masjid Istiqlal Jakarta baru memprogramkan Masjid Ramah Anak dengan memfasilitasi toilet anak, tempat bermain anak, serta kawasan bebas asap rokok. Peran orang tua dalam membangun masjid ramah anak sangat penting dalam kehidupan seorang anak. Selain membesarkan anak, orang tua juga harus mendidik anaknya agar memiliki pengetahuan dasar. Orang tua adalah pendidik utama bagi seorang anak. Membesarkan anak ini merupakan bentuk sederhana dari tanggung jawab setiap orang tua, dan merupakan dorongan alami untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, ada pihak dari anak-anak. Pihak anak-anak ini sangat penting untuk dalam pembangunan masjid ramah anak ini. Karena tanpa anak-anak, masjid ramah anak ini tidak akan terprogrami atau tidak akan terlaksanakan secara langsung. Karena anak-anak ini sendiri adalah objek dari masjid ramah anak ini. Yang ketiga, ada dari pemerintah. Pihak pemerintah bisa membantu agar lebih mudah untuk membangun fasilitas untuk anak. Karena pemerintah dapat menyumbangkan dana untuk membangun masjid tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, Dewan Keamanan Masjid atau biasa dibilang DKM. DKM bisa membantu sebagai pengurus masjid. Tidak hanya itu saja. DKM juga membantu mengurus keuangan dan mengelola dana dari pemerintah. Selain itu, kami juga masih berharap program ini bisa dilaksanakan oleh pemerintah agar semua masjid di Indonesia bisa terprogram dengan Masjid Ramah Anak ini. Dan kami berharap agar beberapa hal bisa dilaksanakan oleh pemerintah yang akan datang, seperti dibuatnya taman bermain, disediakannya makanan dan minuman gratis, adanya guru pendongeng, pelatihan dan pendidikan guru pendongeng, adanya playgroup anak-anak, disediakannya buku bacaan anak-anak, disediakannya juga peralatan permainan edukatif, seleksi penjaga keamanan, dan kawasan bebas asap rokok. Dan kami berharap juga agar beberapa pihak bisa membantu agar bisa terlaksana program ini. Salah satunya pihak dari orang tua, anak-anak, pemerintah, dan DKM. Semoga program Masjid Ramah Anak ini bisa menjadi pedoman setiap orang yang ingin membangun masjid di daerahnya sendiri.